adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam kondisi yang baik dan penuh dengan sukacita. Mari kita mulai ibadah hari ini walaupun masih di rumah aja. Tapi bukan menjadi halangan kan untuk kita tetap datang dalam hadirannya. Yuk kita bersama-sama mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa atas kami. Kami bersyukur bila hari ini kami masih boleh mendapatkan nafas hidup daripadamu, kami masih boleh melihat, kami masih boleh sehat, dan tentunya kami bersyukur kami masih boleh beribadah bersama teman-teman kami melalui online. Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah nama-Mu, dan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah mata kami, pikiran kami, hati kami fokus kepadamu, dan biarlah Engkau yang memimpin ibadah pada minggu hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kak Sonia mau tanya, siapa yang bangga jadi anak Tuhan? Tunjuk tangannya. Wah, puji Tuhan, ternyata banyak sekali yang angkat tangannya. Artinya apa sih? Artinya adik-adik memiliki kerinduan untuk mau tetap percaya kepada Tuhan dan tidak mau lepas dari kasih Tuhan. Mari kita nyatakan sambil bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin
Aku tahu ini menyenangkan hati, dan aku tahu ini menyenangkan hati. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari tokoh yang juga sama dengan adik-adik, yaitu tokoh yang juga bangga kepada Allah dan memiliki iman yang teguh. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita bernyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Shalom, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon berkat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu saat ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, kiranya apa yang akan kami sampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pula adik-adik yang mendengarkan, kiranya mereka boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini kakak mau ajak kalian membuat aktivitas dari stik es krim. Siapa yang punya stik es krim di rumah? Yuk kita siapkan. Kita mau lihat video berikut ini, kita akan susun stik es krimnya. Apa yang terjadi ya jika stik es krim ini kita tiup
Coba kita lihat. Nah, stik es krim itu akan jatuh berantakan. Oh, kakak punya stik es krim yang sudah tersusun rapi. Stik es krim ini kuat dan kokoh. Coba kita tiup yuk. Wah, tidak jatuh berantakan. Kuat dan kokoh. Mengapa demikian ya? Ternyata kakak membuat stik es krim ini dengan menggunakan lem perekat agar bisa tersusun menjadi sebuah bentuk yang kuat dan kokoh. Demikian juga Tuhan kita ingin setiap peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita membuat kita semakin memiliki iman yang teguh, kuat dan kokoh. Yuk, kita akan belajar bersama-sama dari kisah Nabi Yosua pasal 24 ayat ke-14 sampai ke-31. Adik-adik, kita siapkan Alkitabnya yuk. Yosua 24 ayat 14 sampai ke-31. Kita akan simak bersama ya. Bapak Yosua yang sudah lanjut usia memanggil seluruh umat Israel. Mereka diminta berkumpul di Sikem. Apa yang ingin disampaikan Bapak Yosua ya? Mari kita dengarkan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga,
Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah." Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Bapak Yosua ingin mengingatkan kembali kepada bangsa Israel tentang penyertaan Tuhan kepada mereka. Begitu banyak sekali mukjizat yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir hingga mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang telah Tuhan sediakan buat mereka. Bapak Yosua juga merupakan seorang pemimpin yang memberi kebebasan kepada bangsa Israel untuk memilih iman dengan jernih. Apakah mereka akan beribadah kepada Allah bangsa Amori, Allah orang Mesir, atau mereka akan beribadah kepada Allah bangsa Israel saja. Bapak Yosua juga merupakan seorang pemimpin yang tegas dalam menentukan keputusannya, apalagi yang menyangkut dengan imannya. Ia dan seisi rumahnya, mereka tetap setia memilih beribadah kepada Allah bangsa Israel saja. Keputusan Bapak Yosua mempengaruhi keputusan umat Israel. Mereka dengan sukacita, mereka dengan penuh kesungguhan hati memilih setia beribadah kepada Allah bangsa Israel saja. Mereka senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Sejak Bapak Yosua meninggal, bangsa Israel yang hidup pada zaman Bapak Yosua maupun yang hidup pada zaman tua-tua setelah Bapak Yosua, mereka yang dengan setia beribadah kepada Allah sungguh diberkati Tuhan dengan damai dan sejahtera. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya kepada kalian, kira-kira sikap apa saja ya yang membuat iman kita semakin teguh, semakin kuat dan kokoh seperti apa yang telah kita simak di dalam bacaan kita tadi? Apa? Ya, benar. Bapak Yosua sudah menyontohkan agar kita setia beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Nah, kakak yakin adik-adik pasti anak yang setia beribadah. Adik-adik beribadah dengan papa, mama, dan saudara-saudara. Meskipun lewat online, tetapi kalian adalah anak-anak yang setia beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, kemudian ada lagi, apa ya yang sudah kita baca tadi? Nah, yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Bangsa Israel setia mendengarkan. Untuk kita, adik-adik dan kakak juga, kira-kira setiap hari kita sudah menyediakan waktu atau belum ya buat membaca firman Tuhan? Yuk, mulai sekarang kita diingatkan lagi agar kita senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan.
kita membaca firman Tuhan setiap hari agar kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kemudian apalagi kira-kira ya? Ada lagi? Ya, benar. Yang ketiga, Tuhan juga ingin agar tidak ada Allah lain yang disembah oleh bangsa Israel. Hanya Tuhan Allah saja yang kita sembah. Nah, sekarang adik-adik boleh enggak ya kita main gadget, main game? Ayo. Pasti boleh, Kak. Boleh sekali. Asalkan saat kita bermain game, kita bermain gadget, kita tahu waktu. Kita tidak melupakan tugas pekerjaan kita membantu orang tua di rumah atau tugas sekolah kita. Kita tidak boleh melupakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Demi game, kita tidak mau ketinggalan, kalah dalam perang yang ada di game itu. Kita tidak ingin kehilangan senjata yang ada di game itu. Wah, aku tidak mau kalah, aku harus menang. Apa itu firman Tuhan? Mama papa manggil pun aku nggak denger, nggak mau dengerin panggilan mama papa, minta tolong apa. Yang penting aku menang. Wah, tidak ya. Saat ini kita sudah diingatkan kembali dari Bapak Yosua agar kita tetap mengutamakan Tuhan Allah kita. Kita hidup bersama dengan papa mama di rumah. Kita wajib membantu orang tua dan menyelesaikan tugas-tugas kita. Luar biasa. Agar kita terus tetap diberkati oleh Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan, agar iman kita tidak roboh, tidak jatuh seperti stik es krim tadi yang kita tiup bersama-sama, yang tanpa lem. Kita harus tetap ingat akan penyertaan Tuhan. Tiupan angin yang menjatuhkan stik es krim tadi, seperti kejadian-kejadian peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita menganggap, aku tidak suka, Tuhan kok izinkan aku seperti ini. Bagi kita tidak baik, tidak enak banget, sakit. Tetapi Tuhan izinkan. Tuhan ingin kita mengingat mukjizat Tuhan luar biasa. Kakak pernah mengalami sebuah kejadian yang bagi kakak itu sangat tidak mengenakan, sangat tidak diinginkan. Suatu saat kakak mengalami sakit dan dokter menyarankan agar kakak terbebas dari sakit itu. Ada sebagian organ yang harus diangkat dari tubuh kakak. Lama sekali kakak bergumul, bertanya kepada suami, kepada anak-anak, kira-kira bagaimana ya? Saat itu kurang lebih 3 bulan kakak baru bisa mengambil keputusan siap untuk melakukan operasi. Kakak ingat bahwa tubuh ini adalah milik kepunyaan Tuhan dan tubuh ini adalah ciptaan Tuhan. Kakak yakin dan percaya kasih Tuhan sejak dari zaman bangsa Israel keluar dari Mesir sampai sekarang masih sama. Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita dan Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi kita. Meskipun kakak harus mengalami sakit, tapi itu adalah jalan kasih Tuhan agar kakak mendapat kesehatan. Nah, adik-adik juga pernah mengalami hal yang demikian atau mengalami hal yang lain? Mungkin adik-adik sudah belajar keras terus, siang malam adik-adik belajar, namun adik-adik masih mendapat nilai yang kurang. Di situ Tuhan ingin melihat kita belajar lebih sabar lagi,
Walaupun nilai kita masih pas-pasan, tapi kasih Tuhan masih melimpah pada kita. Kita diberi waktu yang lebih untuk belajar lebih lagi, lebih giat lagi, dan lebih bersabar lagi. Dan yang satu, lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita punya Allah yang selalu menyertai kita. Setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, peristiwa-peristiwa itu hendaklah kita rekatkan seperti lem yang membuat bangunan kita menjadi semakin kokoh, iman kita menjadi semakin teguh di dalam Tuhan, dan kita akan mendapat damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang telah Tuhan berikan pada kami. Mohon ya Bapa, tolong kami untuk menjadi pelaku firman yang baik. Ajari kami untuk tetap setia, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan sepanjang kehidupan kami, agar kami boleh mengerti akan rencana Tuhan dan kami boleh yakin akan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tolong Bapa, anak-anak-Mu, kiranya Engkau yang tumbuhkan iman mereka semakin hari semakin kuat dan kokoh untuk menghadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap peristiwa yang boleh kami alami, seperti bangsa Israel yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat super hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Yosua 24 ayat 15b. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita ulangi sekali lagi. Yosua 24 ayat 15b. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saat ini kita sudah di penghujung ibadah kita dan kita sudah belajar firman Tuhan untuk mau mengambil sikap tetap teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan memohon kepada Tuhan untuk selalu memimpin kita dalam kehidupan kita. Dan nanti ditutup dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Biarlah kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, kiranya Engkau yang selalu memimpin kehidupan kami, juga setiap adik-adik yang mau mengambil sikap untuk tetap teguh dalam iman percaya kepadamu, Engkau yang selalu memberkati. Kami menyerahkan segala aktivitas kami selanjutnya hingga pada larut malam nanti. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.